Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Yani Oktavia Estelesang dengan NIM 25044111478 dari kelas 2L Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang dan mensimulasikan multiplexer 8-to-1 di Logisim. Baik, langsung saja kita ke video penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk ke Logisim, di sini kita pahami dulu jalur tabel kebenarannya. Pada multiplexer 8-to-1 itu memiliki 3 buah selektor atau jalur pemilih, yaitu S0, S1, dan S2. Kombinasi dari ketiga selektor ini akan menentukan data input mana yang akan diteruskan ke output. Di sini kita perhatikan nilai output yang sudah ditentukan pada tabel kebenarannya. Ketika selektor bernilai 0, 0, 1, 0, maka T2 aktif dan bernilai 1. Ketika selektor bernilai 0, 1, 1, maka T3 aktif dan bernilai 1. Ketika selektor bernilai 1, 0, 1, maka T5 aktif dan bernilai 1. Dan yang terakhir itu ketika selektor 1, 1, 1, maka T7 aktif dan bernilai 1. Nah, sisa input lainnya menghasilkan nilai 0, yaitu T0, T0, T1, T4, dan T6. Dari tabel ini kita mendapatkan fungsi boolean yang akan kita implementasikan ke dalam Logisim, yaitu Y sama dengan S0 aksen, S1 aksen, S2 aksen, T0 tambah S0 aksen, S1 aksen, S2 T1 tambah S0 aksen, S1, S2 aksen, T2 tambah S0 aksen, S1, S2, T3 tambah S0, S1 aksen, S2 aksen, T4 tambah S0, S1 aksen, S2, T5 tambah S0, S1, S2 aksen, T6 tambah S0, S1, S2, T7. Sekarang kita sudah berada di Logisim. Untuk membuat rangkaian ini dari gerbang logika dasar, kita membutuhkan beberapa komponen. Komponen utama yang pertama itu kita buat 3 pin input untuk selektor S0, S1, dan S2. Ini kita klik, lalu kita taruh di sini. Di sini kita beri label supaya memudahkan kita untuk mengetahuinya. Nah, kita klik yang ini, lalu kita klik di sini untuk mengetiknya S0, yang di sini S1, dan di sini S2. Ini kita rapikan supaya sejajar. Lalu kita pasang gerbang not pada jalur selektor untuk menghasilkan kondisi inverse atau aksen. Ini, tapi sebelum itu kita ubah dulu spacingnya. Nah, di sini sudah diubah ke south. Langsung saja kita tarik di sini. Kedua itu sesuai rumus kita butuh 8 buah gerbang N, di mana masing-masing gerbang memiliki 4 kaki input. Kita susun. Lalu kita buat 8 pin input lagi untuk jalur T0 sampai T7 untuk dihubungkan ke gerbang N. Ini kita klik ini. Kita sesuaikan ke gerbang yang mau kita hubungkan. Kita langsung saja tarik supaya mempermudah menyesuaikannya. Nah, setelah pin inputnya sudah terhubung ke gerbang N, di sini kita beri label namanya supaya mudah untuk mengetahuinya. Kita klik ini, lalu arahkan kursornya ke sini, lalu kita ketik
Ini kita label namanya kita rapikan saja. Dan yang terakhir, kita butuh satu gerbang OR besar dengan 8 kaki input untuk menyatukan semua output dari gerbang N menjadi satu output akhir. Di sini kita tarik saja. Nah, di ujung gerbang OR ini kita pasang komponen LED yang diambil dari input output. Sini saja kita klik, lalu kita tarik ke sini. Nah, LED ini berfungsi sebagai indikator akhir. Jika rangkaian kita berhasil, maka LED ini akan menyala berwarna merah. Langkah berikutnya adalah proses menghubungkan kabel pertama. Kita buat jalur vertikal untuk S0, S1, S2 beserta jalur inversinya. Ini kita tarik saja sampai ke bawah. Dan jalur inversinya kita tarik ini saja. Nah, ini akan mempermudah kita menarik kabel ke gerbang N. Selanjutnya kita hubungkan setiap gerbang N sesuai dengan persamaannya. Gerbang N pertama kita hubungkan ke S0, S0 aksen, S1 aksen, X2 aksen, dan input T0. Ini inputnya dari T0 sampai T7 sudah terhubung ke gerbang N. Jadi sisa S0, S1, dan S2 kita hubungkan. S0 aksen, S1 aksen, S2 aksen. Di sini saya akan menarik ke samping kanan gerbang N-nya supaya terlihat rapi. Di sini mepet sekali ya. Nah, untuk gerbang N kedua ke S0 aksen, S1 aksen, S2. Dan begitu seterusnya sampai gerbang N ke-8 yang terhubung ke S0, S1, S2, dan S7. Nah, untuk jalur kabel S0, S1, S2 yang berlebihan ini kita tinggal hapus saja. Setelah semua gerbang N terhubung dengan benar ke input dan selektornya, kita teruskan semua output dari gerbang N ini masuk ke input gerbang OR. Nah, untuk di gerbang OR ini kita tarik saja jalur kabelnya ke komponen LED. Selanjutnya kita masuk tahap akhir uji coba untuk membuktikan apakah rangkaian di Logisim ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran di Excel tadi. Tapi sebelum itu kita klik icon tangan di Logisim yang paling ujung sebelah kiri ini untuk bisa mengklik input dan selektornya. Nah, mana di sini kita uji S0 aksen, S1, S2 aksen, T2. Kita klik saja S1, lalu kita klik input T2. Melihat jalurnya menyala hijau terang, arus mengalir, dan LED berhasil menyala berwarna merah. Kita uji lagi, uji kedua, kita matikan terlebih dahulu, yaitu kita uji
S0 aksen, S1, S2, T3. Nah, kita klik S1, S2, dan T3. Nah, di sini berhasil juga, leadnya berhasil menyala berwarna merah. Dan terakhir kita uji S0, S1, S2, T7. Kita matikan terlebih dahulu. Mana? S0, S1, S2, T7. Kita klik S0, S1, S2, dan T7. Nah, ini membuktikan bahwa rangkaian multiplexer 8-to-1 yang kita buat di Logisim sudah 100% akurat dan bekerja sesuai dengan tabel kebenaran di Excel tadi. Mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.